Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang oknum pimpinan pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, ditangkap polisi karena menjadi terduga pelaku pencabulan terhadap 10 santriwatinya. Tersangka F ditahan polisi setelah adanya laporan 10 korban santriwati yang sebagian besar sudah menjadi alumni di pesantren tersebut. Kasus ini terungkap setelah para korban tersadar oleh sebuah film asal Malaysia yang mengisahkan tentang seorang tokoh agama yang melakukan kekerasan seksual terhadap santriwati. Para korban merasa memiliki pengalaman serupa dengan yang ditampilkan dalam film tersebut, sehingga mereka pun melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku hanya menggagahi 10 santriwatinya dengan berbagai modus, mulai dari pengusiran jin hingga sugesti kepada santriwati tentang kelebihan tersangka yang bisa meninggikan derajat anak dari korbannya setelah menikahi. Dan pemirsa, informasi terkini kasus pencabulan santriwati oleh pimpinan pondok pesantren di Mataram, NTB. Sudah bergabung bersama kami Bapak Ian Manggadar Putra, Ketua Aliansi Stop Kekerasan Seksual yang juga sebagai pendamping korban. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Bapak, mungkin ini bisa dijelaskan awal kronologisnya seperti apa ini Bapak? Para korban mulai melakukan pelaporan, seperti apa Pak awal mulanya? Saya tidak bisa dengar ya, sepertinya ada masalah teknis. Jadi terkait dengan kasus Walid Lombok ini, perkembangannya sudah naik tahap penyidikan, kemudian terhadap terduga pelaku sudah di tanggal 24 kemarin sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan upaya paksa yaitu penahanan. Nah, untuk terkait perkembangannya sampai hari ini itu sudah ada 13 korban yang melakukan pelaporan di kepolisian, dan dalam perkara ini itu dibagi dalam 2 register laporannya. Yang pertama laporan terkait dugaan tindak pidana pencabulannya, dan yang kedua dugaan tindak pidana persetubuhan. Jadi di antara 13 korban itu mengalami 2 bentuk kekerasan seksual tadi. Nah, para korban ini dulu merupakan santri, dengan mereka bersekolah di madrasah aliyah. Jadi mereka masuk sejak tahun 2020 dan di kelas 11 mereka mengalami kekerasan seksual dari terduga pelaku yang merupakan pimpinan pondok pesantren tempat mereka mengemban ilmu. Iya, Bapak, apakah masih... Kalau dilihat dari modusnya, jadi para santriwati yang tinggal asrama itu didatangi oleh terduga pelaku itu rata-rata tengah malam, antara jam 2 didatangi, kemudian jadi para santriwati itu tidur dalam satu ruangan secara bersamaan, ada sekitar 15-20 santriwati. Kemudian ditarik beberapa santriwati, ada yang sendirian, ada yang sampai 3 bahkan sampai 4 santriwati dalam satu malam untuk ke ruangan tertentu. Biasanya ruangan itu dalam sepi dan gelap, dijanjikan untuk akan diberkahi dengan diberikan lafaz tertentu, diberikan doa, seperti itu. Nah, setelah melakukan prosesnya dengan menyentuh badan, nah biasanya proses dugaan pencabulan maupun persetubuhan itu ya dilakukan secara bertahap, dari cium kening, pipi, kemudian meraba ke bagian payudara hingga ke kemaluan korban, kemudian terjadi persetubuhan. Nah, di beberapa korban itu yang sampai pada pencabulan karena memang beberapa korban menolak. Jadi ini pintarnya terduga pelaku. Jadi terduga pelaku itu tidak melakukan pemaksaan kepada para korbannya, tapi para korbannya itu dilakukan tipu muslihat. Seakan-akan dia akan memberkahi para korban, nanti rahimnya
dia akan mendapatkan keturunan yang soleh, keturunannya akan menjadi wali, sehingga para korban tuh nurut. Seperti itu bentuk tipu muslihatnya. Nah, perkembangan terbaru hari ini, perkembangan terbaru terkait kasus hari ini, jadi ada teman-teman dari Komnas HAM turun untuk menggali informasi daripada para pendamping, baik para pendamping dari teman-teman Aliansi Stop Kekerasan Seksual NTB, kemudian juga menggali informasi dari para pendamping, yaitu dari UPTD PPA Provinsi NTB, UPTD PPA Lombok Barat, dan juga dari termasuk dari LKBH Fakultas Hukum Umat. Juga bertemu dengan para korban juga, empat korban hari ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya mohon maaf, saya tidak bisa mendengar suaranya, Mbak. Baik. Baik, Bapak Yan, terima kasih informasi dan sudah bergabung bersama TV One. Selamat siang, Bapak Yan.